Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujadi Mulia, NIM 1819301322, Profesi Bidan, Universitas Wadeko Bukit Tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 topik, yaitu yang pertama, konseling ibu nifas sesuai dengan masalah. Yang kedua yaitu edukasi ibu nifas 6 jam, 6 hari, dan 6 minggu. Dan yang terakhir yaitu pendidikan kesehatan ibu nifas yang mempunyai bayi kembar. Permisi Bu, perkenalkan saya Pujadi Mulia dari Universitas Wadeko, Prodi Profesi Bidan. Di sini saya akan memberikan sedikit Ibu tentang pendidikan kesehatan ibu nifas. Sebelumnya, dengan Ibu siapa? Kenalkan, nama saya Mona. Ya, oke, Ibu Mona. Baik, di sini Ibu dengan keluhan atau dengan masalah puting susu Ibu lecet. Iya, Bu. Jadi begini Bu, puting susu lecet itu adalah masalah yang sering terjadi pada ibu nifas. Merupakan hal yang alamiah yang dirasakan semua ibu nifas. Penyebabnya yaitu Bu, kesalahan pada teknik menyusui, yaitu ibu salah dalam cara menyusui bayi ibu. Yang kedua yaitu ibu menggunakan sabun atau bisa jadi menggunakan alkohol. Selanjutnya yaitu bisa ibu kurang hati-hati dalam menghentikan bayi saat menyusu. Selanjutnya yaitu baik Bu, cara atau manajemen puting susu lecet yang ingin saya beritahu kepada ibu yaitu susukan pada puting yang normal dahulu. Misalkan puting susu ibu lecet di sebelah kiri, ibu sebaiknya menyusukan bayi pada susu yang sebelah kanan. Selanjutnya, kurangi menyusui dan lama menyusu pada puting susu yang lecet. Yang ketiga yaitu gunakan teknik menyusui dengan cara benar. Ibu sudah tahu teknik menyusui yang benar. Kalau begitu yang bisa itu olesi puting susu ibu dengan ASI akhir. ASI yang keluar itu yang terakhir kita olesi pada puting susu yang lecet. Selanjutnya puting susu ibu yang lecet itu dapat diistirahatkan 2 hari. Sebaiknya ibu 2 hari tidak menyusukan bayi pada susu ibu yang lecet. Istirahat, sebaiknya ASI ibu tetap dikeluarkan, jadi supaya puting susu atau susu ibu itu tidak mengeras atau tidak tegang. Selanjutnya yaitu cuci payudara ibu sekali sehari dan tidak dibenarkan menggunakan sabun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara ibu untuk menjaga kebersihan setelah melahirkan. Yaitu yang pertama, kebersihan atau kebutuhan personal hygiene pada ibu. Kebersihan diri ibu membantu untuk mengurangi baik Bu, yang pertama itu tentang kebersihan atau personal hygiene ibu. Kebersihan diri itu penting bagi ibu nifas. Jadi ibu bisa menjaga kebersihan diri yaitu dengan cara mandi, lebih sering mandi, mengganti alas kasur atau tempat tidur ibu, mengganti pakaian dalam, dan merawat perineum dengan baik dengan menggunakan antiseptik PK atau Dettol, dan selalu membersihkan perineum ibu dari bawah ke atas sehingga kita dapat menghindari infeksi baik pada luka jahitan maupun kulit. Selanjutnya, pakaian ibu. Sebaiknya ibu menggunakan pakaian yang longgar sehingga payudara ibu tidak tertekan dan air susu tidak keluar atau merembes. Selanjutnya, kebersihan rambut. Ibu mungkin mengalami kerontokan rambut. Itu diakibatkan karena gangguan perubahan hormon sehingga keadaannya menjadi lebih tipis dari yang sebelumnya. Meskipun demikian,
Jadi ibu dapat mencuci rambut dengan kondisioner yang cukup, lalu menggunakan sisir yang lembut. Hindari penggunaan hair dryer atau penggunaan pengeringan rambut. Selanjutnya itu kebersihan kulit. Setelah persalinan, ekstra cairan tubuh ibu yang dibutuhkan saat hamil akan dikeluarkan kembali melalui keringat. Nutrisi dan cairan. Ibu nifas membutuhkan nutrisi dan cairan yang lebih banyak untuk menyusui bayinya. Jadi, ibu harus mengkonsumsi tambahan 500 kalori tiap harinya. Dan bisa juga minum pil zat besi untuk menambah zat besi setidaknya 40 hari pasca persalinan. Manfaat nutrisi dan cairannya sama kita ketahui, yaitu tidak ada kontraindikasi pemberian nutrisi setelah persalinan, mempercepat pemulihan kesehatan dan kekuatan ibu, meningkatkan dan kuantitas ASI, dan bisa mencegah terjadinya infeksi. Dari yang saya jelaskan, ada yang ibu tanyakan. Selanjutnya, gizi ibu menyusui dibutuhkan untuk apa, Bu? Untuk memproduksi ASI agar lebih banyak, dan juga pemulihan kesehatan ibu. Kebutuhan gizi yang harus kita perhatikan yaitu makanan ibu dianjurkan seimbang dan bergizi, dan banyak minum. Setiap harinya ibu harus mengkonsumsi atau meminum air sebanyak 6 gelas per hari. Ibu nifas memerlukan istirahat yang cukup. Jadi, istirahat tidur yang dibutuhkan ibu nifas yaitu sekitar 8 jam. Jadi, ibu harus lebih banyak beristirahat. Ibu di sini mempunyai bayi kembar. Baik, Bu. Saya di sini akan memberitahu ibu atau menyarankan ibu bisa juga bagaimana teknik menyusui bayi kembar dengan benar. Pertama yaitu, Bu, waktu menyusui bayi kembar harus dilakukan yang pertama kali yaitu taruhkan bayi ibu di perut ibu atau di dada ibu sebelah kiri dan kanan dengan bantuan ayahnya atau neneknya bisa jadi, dan bisa juga dalam keadaan berbaring atau terentang lurus sehingga bayi tersebut menemukan puting susu ibu, supaya ada kontak batin antara ibu dan anak. Yang kedua, posisi bayi harus bertolak arah dan jangan saling berhadapan, seperti kedua tangan ibu yang memeluk. Masing-masing satu kepala bayi di posisi kanan dan di posisi sebelah kiri. Untuk memudahkan menyusui bayi kembar, bayi ibu diletakkan di tempat yang datar. Selanjutnya ada dua posisi, Bu, yang dapat saya ketahui, yaitu posisi di bawah ketiak dan posisi mengayun. Dan menyusui bayi berkembar harus secara bersamaan. Di dalam menyusui harus bergiliran, jangan susu itu saja, ganti posisinya, Bu, supaya bayi merasa nyaman. Untuk waktu tidur, aturlah waktu bangun dan tidur yang berbeda antara masing-masing si kembar, sehingga ibu dapat menghabiskan waktu penuh untuk salah satu bayi. Dan sebelum bayi ibu bangun dari tidurnya, misalnya jika salah satu bayi kembar ibu bangun di siang hari, maka aturlah sedemikian rupa agar saudaranya bangun 15-20 menit kemudian. Lakukan hal yang sama saat mereka tidur di siang atau di malam hari. Hal tersebut secara bergantian agar ibu tidak kewalahan saat menyusui bayi kembar ibu. Berikut ada beberapa contoh posisi menyusui bayi yang dapat saya ingatkan contohnya kepada ibu, seperti
Ini posisi pertama, kedua, ketiga, dan banyak posisi yang banyak untuk menyusui bayi kembar. Selama saya menjelaskan, ada yang ibu tanyakan? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.